Ya sambil menunggu makan, ya kirim. Ini ada dari tamu penting kita dari perpustakaan provinsi. Jadi saya kemarin dengan ketua panitia sempat datang ke perpustakaan ya. Di perpustakaan itu sebetulnya segala sesuatu informasi literatur itu banyak di sana. Bahkan bisa cerita deh sama Kakak Risma ya. Kakak Risma ini seorang apa ya, yang suka dengan buku. Jadi kalau mau cari buku yang unik-unik itu beliau sudah. Nah, tapi kalau misalkan ke Kakak Risma, bukunya sudah dikasih plastik, jadi tidak bisa dibuka. Kalau dibuka, membuka adalah membeli. Nah, ada yang gratis. Kalau di perpustakaan itu memang sudah apa ya? Silakan dibaca. Silakan baca. Ini Pak Ketua. Ya, mestinya ikut di acara pembukaan, tapi tidak apa-apa. Kalau pembukaan semuanya bicara formal, nanti mengantuk. Jadi pas mengantuk begini bicara yang pas-pas ini, materinya yang berat-berat, berat tapi nanti siapa tahu ibu ini bisa cerita di sini nih saya ada permasalahan yang belum selesai. Apa ini? Saya mau menyelidiki mengenai kepribadian seseorang. Tanpa dia bicara, saya hanya melihat dari tatapan muka. Nah, mungkin ibu ini punya bukunya, nanti kita dengar sendiri ya. Kira-kira ada nggak buku yang seperti ini? Ya, silakan ibu. Tidak waktu ya, 1-2 menit depan. Ini hanya sekedar perkenalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam. Ini saya panggil adik-adik ya, karena kayaknya masih muda-muda semua. Ini saya yang tua sendiri. Saya itu sebenarnya sudah masa purnabakti, tetapi karena masih pustakawan, jadi sehingga kemarin masih untuk bisa diperbantukan lagi di perpustakaan seperti itu. Dan saya mohon diizin dan mohon maaf, tadi itu undangan sebenarnya jam 8, tapi tempatnya itu saya pikir di Lembah Hijau ya, dan Lembah Hijau sendiri saya tidak tahu. Saya mutar-mutar itu mungkin ada 1 jam, sampai akhirnya ketemu, tanya juga orang itu lewat itu jarang-jarang. Akhirnya ada pas gerbang buka, kita baru tanya, baru kita muter lagi, nyari, muter lagi baru dapat. Dan kebetulan beliau Pak anggota Dewan ini ada, sebenarnya saya hanya ketemu beliau saja lah untuk bincang-bincang seperti apa. Tapi rupanya diarahkan ke sini oleh ibu karena beliau ada tamu, sehingga kesini pun dikirain katanya Oriskom di lantai 2 lah. Kalau lantai 2 itu Oriskom kota. Setahu kami di sini itu hanya di bawah ya. Nah, jadi kita pergi ke kota lagi. Astagfirullah. Jadi tadi jalanan hampir 1,5 jam. Iya. Baik, Bapak adik-adik semua yang kami banggakan, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik yang semangatnya luar biasa untuk mengikuti kegiatan digital literasi, yang mana sekarang ini merupakan satu momen yang sangat penting, peran yang sangat penting untuk mencerdaskan bangsa. Dan sesuai dengan situasi dunia yang mana globalisasi teknologi yang sekarang harus dipakai, ini momen yang sangat penting bagi kita semua terkait dengan jurnalis yang harus dimiliki oleh adik-adik semua, yang mana nanti memberikan satu berita yang luar biasa untuk masyarakat yang akurat. Nah, ini tentu harus yang
peran yang harus dikembangkan oleh adik-adik, dan hari ini luar biasa, terutama ini disponsori oleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat ya Pak, DPR Provinsi Papua Barat, kalau nggak salah ya Pak ya. Ya benar. Dalam hal ini Pak Saverius Kameobun, beliau ini luar biasa. Talentanya sudah banyak hal yang kami dengar, dan bahkan sudah terlibat penggiat literasi bagi kami di perpustakaan, dan salah satunya beliau itu tokoh yang sudah memberikan dukungan yang bisa bermitra dengan perpustakaan yang telah terlaksana. Beliau sudah memberikan satu dukungan yang luar biasa terhadap pondok-pondok baca yang ada di Provinsi Papua Barat, terutama Manokwari, yang telah diberikan bantuan, baik itu berupa alat masak, kemudian penjahit, kemudian bahan koleksi juga ya Pak ya, yang telah diberikan oleh beliau untuk mendukung adanya pondok-pondok baca di tengah-tengah masyarakat kita. Karena memang pondok-pondok baca ini sekarang lagi digiatkan oleh program nasional, yang mana melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mana perpustakaan dulunya hanya sekedar membaca, menulis, kemudian hanya meminjam buku, tetapi peran sekarang harus berubah, bertransformasi, di mana perpustakaan bisa berkegiatan, memberikan pelibatan masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Jadi dulunya hanya untuk membaca, meminjam buku, kemudian membalikan, tetapi sekarang boleh perpustakaan untuk berkegiatan seluruh masyarakat dari usia dini sampai usia lanjut. Bahkan harusnya perpustakaan juga memberikan fasilitas disabilitas. Tetapi untuk hal ini, fasilitas ini memang sangat sulit, masih diusahakan, nantinya akan disediakan pula atau diadakan untuk di perpustakaan. Jadi transformasi perpustakaan yang telah dilakukan oleh Provinsi Papua Barat itu banyak hal yang dilakukan. Misalnya salah satunya sebenarnya pelatihan seperti jurnalis ini, tetapi selama ini kami mau kerjasama belum ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kesempatan itu akan ada, entah itu di perpustakaan di kabupaten, provinsi maupun di kampung-kampung. Karena ini memang sangat perlu sekali, apalagi digital yang sekarang harus diperlukan oleh anak-anak generasi kita sedini mungkin. Mereka harus tahu, harus diperkenalkan. Karena memang kalau tidak, kita akan ketinggalan. Seperti itu. Jadi perpustakaan sudah dirancang, nantinya akan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi tidak disamakan antara misalnya kampung di pantai, nanti disamakan persediaan fasilitas yang diperlukan sama dengan di kampung di pegunungan. Nah itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan budaya lokal atau kearifan lokal itu sendiri itu disesuaikan di tempat masing-masing. Ini itu nanti yang harus dikembangkan, potensi-potensi yang mereka miliki untuk dikembangkan di perpustakaan. Seperti itu yang sementara kami sampaikan, dan mohon izin saya perkenalkan, nama saya Sri Widya Stuti, dan sementara ini memang masih membantu untuk di perpustakaan, dan bahkan kami kemarin sudah juga keliling-keliling, tetapi sebelumnya juga kami pernah bakti itu di samping syukuran dulu kepala bidang, juga pustakawan di tingkat ahli madya. Seperti itu untuk sementara ya Pak ya. Untuk kegiatan selanjutnya kami ucapkan selamat untuk mengikuti, semoga adik-adik nanti lebih sukses ke depannya
dan tentunya untuk masyarakat di sini. Dan saya sangat salut dan saya sangat apresiasi dan senang dengan adik-adik di sini karena mempunyai talenta untuk pengembangan mencerdaskan adik-adik yang akan datang dan memajukan tentunya di Provinsi Papua Barat. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan, 1-2 kata. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih untuk atas katanya. Baik, untuk selanjutnya ini kita mau mendengar dari yang sama. Oh ya, ada pertanyaan atau silakan. Iya, selamat siang. Terima kasih untuk Ibu berdua yang sudah datang. Di sini berhubung Ibu berdua datang, mungkin selama ini saya sudah pergi ke perpustakaan, tapi saya ingin sekali bicara. Saya bicara sama siapa begitu. Terkhusus di waktu saya datang, saya pernah buat yang botania di itu perpustakaan daerah yang di kota. Saya tidak tahu sekarang pindahnya di mana Ibu. Jalan Baru. Jalan Baru. Bapaknya Manyus. Bensin Jalan Baru. Itu di maju sedikit kanan jalan. Dekra Nasda. Sebelum Dekra Nasda kalau dari kota. Ya, Dekra Nasda. bergabung. Ada ruko-ruko itu. Iya. Mungkin saya pernah ke perpustakaan waktu yang di kota itu. Ketika saya jalan ke sana saya baca, saya masuk ke dalam untuk cari buku gitu. Tapi saya bilang begini, ketika saya jalan-jalan ke Jogja atau mana begitu dong, ada tempat-tempat santai yang enak sekali, adem. Terus kalau ketika kita baca buku tuh, apalagi kayak macam novel, gitu kita butuh tempat yang banyak begitu ya. Tadi Ibu bilang fasilitas, kalau boleh perpustakaan itu dibuat jadi tempat yang senyaman-nyamannya gitu. Apalagi kita pecinta buku gitu loh, maksudnya kita membaca, kita butuh tempat yang nyaman. Mungkin di depannya ada tempat kopi, maksudnya ini usul ada Ibu supaya untuk besok fasilitasnya itu disediakan supaya tempat ngopinya kami itu bisa langsung ke situ begitu, biar kopi sambil penyegaran otak ya, kita kasih nutrisi ke dalam otak gitu. Jadi harapan saya adalah tolong disediakan fasilitas yang nyaman untuk kami begitu, supaya kami bisa menghabiskan weekend kami mungkin bisa di sana. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dari adik. Siapa yang mohon maaf? Ance. Ya, sebenarnya tata ruang perpustakaan 5 tahun lalu ya, 7 tahun yang lalu itu sudah dipikirkan. Sekarang itu sudah menjadi samsat. Itu sebenarnya awal dari perencanaan gedung perpustakaan. Jadi itu dulu perpustakaan sudah pernah di situ dan bahkan kita membangun sudah mulai kalau nggak ya itu sudah kami mulai sudah disetujui oleh DPR dan itu sudah turun anggarannya dan sudah dikerjakan. Tapi ya, kita ini cuma staff, tidak tahu mana ujungnya dari mana dan bagaimana kebijakan. Tahu-tahu begini ada perintah kita harus pindah. Astagfirullah. Pindahnya kemana? Ke Arfai Bu, ke Adik, ke Arfai. Saat itu Arfai itu belum ada lampu, belum, bangunan itu baru 1. Sementara kita sudah memberikan layanan kepada masyarakat di kota. Saya bilang gini, ya Allah ya Robi, akhirnya kita tiba-tiba pindah ke sana. Terus kita cari sewa itu untuk pelayanannya sendiri di Wosi. Di Wosi kalau nggak salah itu di
dealer. Di sebelahnya dealer itu yang sekarang untuk narkoba. Di situ saya pikir kita ini namanya staff ya ikut saja, ya siap Bapak seperti itu loh, jadi siap gitu. Setelah itu tidak lama lagi pindah karena mencari tanah itu susah sekali. Padahal program pemerintah pusat kami disediakan dana 15M untuk pembangunan perpustakaan di provinsi. Tetapi sampai saat ini tanahnya belum kami dapat. Seperti itu. Terus kemudian ini sudah ada ganti kepala dinas lagi Pak Barnabas ya. Beliau sudah pendekatan dengan Pak BJ kemarin, gubernur yang kemarin itu sudah ganti ya, Pak Wartako. Itu kalau nggak salah disetujui. Ini kalau tidak salah, karena kepastiannya kami belum dengar persis. Mudah-mudahan beliau itu 1-2 tahun katanya nanti akan dibangun, kalau tidak salah dekat SDT RS Konflik, kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak berubah lagi info ini, dan nanti mudah-mudahan seperti apa harapannya adik tadi akan terkabul, karena memang dulu sudah disediakan. Dulu di sini tuh kita rancang 3 tingkat, bawah itu untuk basement, kantin, fotokopi, kemudian atasnya untuk anak-anak SD, kemudian yang kedua untuk SLTA, kemudian yang ketiga untuk IT, kemudian yang sebelah untuk pegawai dengan umum. Sudah bagus. Terus nanti ada huniunnya sedikit di depannya seperti itu. Tapi ya kita ini tidak tahu bagaimana itu barang bisa berubah, dan akhirnya sampai hari ini kami masih sewa ruko tempatnya. Jadi seperti apa yang adik minta untuk di kota memang nggak bisa, karena ruko juga mau dibuat ini buat itu juga tidak bisa dirubah seperti itu. Ya adik ya, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan nanti tahun 2 tahun nanti akan terkabul apa yang diharapkan oleh adik-adik, dan harapan kita juga seperti itu. Siap Ibu, terima kasih. Yang saya mau lihat adalah bahwa untuk mencerdaskan anak bangsa itu ya kita buat sesuatu untuk menarik gitu. Tadi sudah kasih masukan bahwa sediakanlah tempat yang jadi tempat di mana kami mau ke sana gitu, atau kami bisa ajak nongkrong, kita duduk sambil beda buku, apa tidak di perpustakaan begitu. Jadi kalau kita bilang kita siapkan tempat yang baik, itu menjadi minat bagi kami gitu, atau kami bisa ajak teman-teman yang lain, ayo kita baca buku ke sana begitu, untuk membangkitkan literasi ya kita di tempat yang menarik gitu. Itu yang kami masukkan lagi dengan harapan bisa ke depan begitu kan, disediakan tempat yang ini supaya jadi rujukan tempat kami healing ke sana. Betul, apalagi provinsi ya. Ya siap, apalagi untuk di tanah Papua begitu, kami butuh sekali yang namanya buku, perpustakaan. Karena saya pesan buku dari sana bisa sampai ke sini 500.000. Ya ampun, untuk saya mencerdaskan anak bangsa atau ilmu untuk saya butuh bayar mahal. Padahal pemerintah ada. Dan kalau sudah ada buku, alangkah baiknya disediakan fasilitas yang menarik minat baca dari anak-anak gitu. Bukan anak-anak tapi untuk masyarakat setempat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Hari ini ketemu dari perpustakaan daerah itu seperti durian tumpuk bagi saya. Nama saya Risna Samudin. Ibu, saya pegiat literasi juga dari sejak tahun 2014 di Manokwari Selatan. Nah, ini catatan penting atau poin penting dari kegiatan literasi digital yang akan dari fokus nantinya bahwa fasilitas pendidikan di Papua itu layanan publiknya itu minim, terutama perpustakaan. Saya ingat waktu di Manokwari Selatan itu selama satu tahun itu saya cari perpustakaan daerah itu tidak ada. Dulu ada tapi tiba-tiba dirobohkan. Katanya itu tidak masuk dari program pemerintah daerah, jadi dong kasih rubuh.
gitu. Nah mungkin literasi digital ini poin pentingnya juga jadi masukan untuk orang sama-sama itu kawal hal ini bahwa perpustakaan itu penting juga gitu. Sehingga kalau pegiat literasi ini mau akses buku bantuan itu juga sulit Bu, sangat sulit. Jadi semisal saya itu selama 2014 itu bantuan buku yang masuk itu dari Perpustakaan Nasional dari pusat dan biayanya itu berat, berjuta-juta, puluhan juta. Nah jadi potong terima buku itu 1 kilo itu hanya 5 buah, itu bertahap. Mungkin kegiatan ini menjadi catatan penting untuk potong sama-sama kawal bahwa perpustakaan daerah di Papua Barat itu harus ada dan itu dia harus permanen sehingga pendidikan di Papua itu dia mengalami loncatan gitu, kemajuan gitu, jangan standarnya begitu. Jadi saya setiap di Manokwari turun itu saya mau kolaborasi gitu, tapi cari kantornya itu susah. Pindah-pindah ini di mana sebenarnya perpustakaan daerah gitu. Nah itu sih yang jadi masukan juga buat Bang sebagai pegiat literasi dan kegiatan dari SJW ini mungkin kita sama-sama kawal untuk perpustakaan daerah di Papua Barat itu harus ada dan permanen dan dia harus inklusif dan ramah untuk orang semua datang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Resa ya. Nah, iya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Risna, bahwa itu pun tujuan kami sebenarnya. Tetapi ya itulah awal pertama untuk mencari tempat yang strategis untuk perpustakaan itu sangat sulit. Tanah adatnya itu luar biasa, dan yang kami sayangkan kemarin itu yang Samsat ini. Kami sudah luar biasa untuk mencari dukungan dan mitra untuk bekerja dengan dana, anggaran, semua itu. Tapi begitu dapat juga salah satu seperti itu. Terus sampai kemarin ganti pimpinan lagi mencari sepanjang jalan sampai Arwah itu juga belum ada. Kami pendekatan dengan pemerintah kabupaten itu ada di samping Dinas Kesehatan Kota ya. Itu ada strategis sekali di tengah kota dekat Samsat itu juga yang tinggi ke arah Suapen di pojok itu. Itu cuma kelapa banyak kosong itu. Itu juga kami sudah dekati ke kabupaten, tapi itu katanya untuk pembangunan apa gitu. Jadi juga tidak bisa. Jadi sangat sulit untuk penutupan lokasi ini. Jadi mudah-mudahan ini nanti kemarin harapannya 1-2 tahun ini mudah-mudahan sudah akan dibangun. Mudah-mudahan insya Allah. Karena memang seperti yang disampaikan oleh adik berdua tadi, itu perpustakaan itu punya peran penting. Informasi yang harus mudah didapat oleh masyarakat kita, apalagi di wilayah timur, yang mana ketinggalan yang luar biasa jauh dengan bagian barat. Bagaimana persediaan mau mencerdaskan bangsa sendiri, fasilitasnya tidak ada, sarananya tidak ada, kemudian fasilitas yang disediakan tidak menjamin seperti tadi, mau membaca aja ruangannya panas, mau membaca aja ruangannya sempit. Bagaimana kita mau nyaman, mau meresapi, mau pinter? Jadi akhirnya gagal lagi seperti itu. Jadi tidak konsen apa yang kita mau cari, akhirnya buyar lagi, ya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan perhatian Pak Kepala Dinas yang baru itu nanti akan berkembang perpustakaan, dan bahkan kemarin itu ada berita ini lagi juga bingung saya, katanya mau di merger perpustakaan dengan dinas pendidikan lagi. Mudah-mudahan ini nanti, saya kemarin sudah pesan teman-teman bahwa harus diminta bahwa perpustakaan tidak boleh di merger, harus berdiri sendiri karena punya tanggung jawab yang luar biasa besar terhadap masyarakat di Papua ini. Kita punya anak-anak saya sudah keliling kampung, itu kalau hanya lari-lari, mereka hanya main-main, apa artinya? Terus nanti mendidik yang tidak baik kepada mereka. Tetapi coba kalau kita bentuk, kita buat pondok-pondok baca di situ, biar dia lari ke situ, biar dia mau robek kan, mau dibawa pulang atau gimana, tapi anak itu bisa sudah berkenalan, minimal dekat dengan buku. Kita harus ajari budaya membaca itu harus kita tumbuhkan seperti itu. Saya di kampung-kampung
sudah pendekatan dengan masyarakat sekarang sudah dibentuk itu, kami berikan dukungan. Dan bahkan dari perpustakaan pusat itu sudah memberikan satu istilah stimulan itu berupa komputer untuk mendukung mereka. Jadi setiap kampung itu perpustakaan diberikan 3 unit, bahkan TV untuk menonton dan bahan untuk edukasi tentang cerita-cerita untuk menonton film anak-anak seperti itu. Jadi itu sudah upaya-upaya yang telah diberikan oleh Perpustakaan Nasional dari pusat, dan bahkan provinsi menjembatani juga seperti itu untuk fasilitas-fasilitas bahan koleksi yang harus mereka dapatkan itu juga gratis. Itu ada alamatnya juga diberikan, nanti kita bisa dapatkan. Seperti kemarin itu kalau nggak salah buka di perpusnas.go.id, perpusnasnya seperti itu. Nanti itu sudah bisa kontak dengan di sana, dan bahkan perpustakaan sana nanti akan ada bagian-bagian tersendiri itu seperti apa. Dan bahkan nanti ada satu donatur bahan koleksi dari Jawa juga, itu gratis. Kalau dulu setiap tanggal 17. Oh, berapa bayar sekarang? Dia gratis, barang-barangnya ambil terus dari buku foto berapa kali. Tapi di perpustakaan itu yang agak berat sekarang itu perjuangan kawan-kawan kerja literasi itu bebannya itu dibebankan kepada penerima. Oh, sekarang mulai gitu ya? Iya. Karena beberapa tahun lalu masih gratis. Iya, gratis ya, termasuk salah satu penerima dari Perpustakaan Nasional. Tapi sekarang itu tidak bisa mahal. Iya, betul. Jutaan. Kalau pakai Justin yang sekarang modelnya seperti itu gimana itu? Murah juga, tapi kan buku yang dikirim itu dia ini banyak sekali. Jadi sekitar 5 juta atau 10 juta, dan itu sangat membebankan teman-teman kerja literasi. Nah, ini yang saya mau tanya, gimana sih akses buku yang gratis di daerah gitu untuk menambah koleksi gitu. Apakah bisa kalau teman-teman kerja literasi yang akses bantuan buku di perpustakaan daerah gitu, masih ada tidak? Coba kalau tentang kebijakan itu nanti kita akan hubungi dengan, koordinasikan dengan kabitnya dulu ya, kepala seksi yang masih aktif. Kalau saya mengambil kebijakan itu tidak bisa, dan nanti saya tampung, nanti saya sampaikan untuk seperti apa mendapatkan yang diberikan dari perpustakaan itu bisa gratis dan bisa dijembatani untuk sampai ke tempat yang meminta seperti itu ya. Insya Allah nanti seperti apa kabarnya nanti. Mudah-mudahan saya juga masih eksis, karena kadang gitu ini ya, batasan-batasan kemenangan itu sudah tidak seperti yang kalau aktif seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, mudah-mudahan kita berdoa sama, mudah-mudahan yang di Mejeri mudah-mudahan tak jadi. Kemarin sudah saya berikan masukan sama teman-teman yang lain untuk membuat satu istilahnya surat bahwa perpustakaan tidak bisa memiliki manajer, harus berdiri sendiri karena punya peran penting bagi masyarakat dan tanggung jawabnya sangat luar biasa besar terhadap masyarakat seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Iya, silakan. Oh, masih ada. Ini diskusinya terbatas ya, kalau ngambil kebijakan saya nggak bisa. Ya Bu ya. Cuman pengalaman saya saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eko Seliba, biasanya dipanggil Eko. Ibu saya sangat tertarik dengan perpustakaan daerah, karena saya sampai hari ini belum tahu perpustakaan daerah ini ada di mana. Ya, ini problem yang ada di daerah kita, khusus di Papua Barat. Untuk generasi Papua Barat hari ini sudah lumayan cukup, tapi untuk peningkatan SDM-nya dalam pendidikan juga minim sekali. Nah, ini menjadi salah satu persoalan yang harus dilihat sama-sama. Jadi kita tidak bisa mengharap kepada
pendidikan formal saja, tapi pendidikan non formal juga harus dijalankan. Melihat kondisi Papua hari ini. Di sini saya juga menyampaikan bahwa selepas dari peserta di sini, saya salah satu ketua organisasi di Manokwari, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan saya sudah pernah menyurati ke perpustakaan provinsi untuk kemudian kita bisa duduk dan bicara mengangkat persoalan SDM di Papua Barat hari ini. Tapi belum direspon sampai hari ini. Nah, itu. Yang saya ingin dengan situasi yang ada, kemudian fasilitas yang belum cukup atau belum disiapkan oleh pemerintah, kalau bisa kami di organisasi itu kami punya organisasi yang kami membuat kaderisasi, dan kaderisasi itu hidup di dalam organisasi. Namun kami punya bahan dalam bentuk buku itu kurang. Bukan kurang, tapi tidak ada. Kami di organisasi, dan kami punya SDM-nya, kami punya generasinya, tapi kami tidak punya bahan untuk mengajarkan SDM itu. Nah, ini problem yang saya lihat di Manokwari, dan saya sudah pernah surati ke perpustakaan provinsi Papua Barat, tapi belum direspon sampai hari ini. Sehingga di sini saya sampaikan, Ibu bisa tolong sampaikan kepada pimpinan supaya dengan situasi yang seperti ini, kalau bisa, mumpung kita ada di daerah otonomi khusus dan kita harus utamakan SDM Papua, kalau bisa berarti diadakan pengadaan buku untuk ormas-ormas atau komunitas-komunitas literasi hari ini yang ada di Papua Barat. Seperti itu, terima kasih. Oh iya, ini dulu ya, baik ya. Baik, adik siapa? Adik siapa? Erik. Oh ya, baik. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh adik Erik, sudah menyurat sampai detik ini belum dibalas. Surat itu kira-kira kapan? Dari 2023, Pak. 2023. Bulan 2023 ya. Masih di perpustakaan kota ya? Suratnya disampaikan ke RKI atau di sini? Masuk langsung ke dinas. Ke dinas sana ya? Oh ya. Oh ya. Kalau di sana kami sementara ini bagiannya di layanan. Jadi kita ini hanya tunggu di posisi ketika memang ada sesuatu yang harus ditangani oleh kami akan melanjuti. Tetapi ketika itu tidak ada, tentu ya kita tidak bisa untuk mengambil tindakan. Jadi nanti akan kami tanyakan surat dari organisasi komunitas apa tadi? Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Terkait dengan bahan koleksi. Untuk meminta pengadaan ini, apa namanya, pengadaan Buku bahan koleksi ya. bahan koleksi ke komunitas-komunitas. Maksudnya Iya. tidak hanya di Gemini, tapi komunitas-komunitas literasi, apa namanya, literasi yang ada di Papua Barat hari ini bisa diadakan untuk bisa dibagikan kepada komunitas-komunitas. Iya. Baik, ya. Memang kemarin itu ketika saya menjabat masih kepala bidang, itu saya kumpulkan waktu itu komunitas ada 15. Karena memang waktu itu sudah bertransformasi, itu sekitar tahun 2000 sebelum Covid. Sebelum Covid itu saya kumpulkan. Jadi ada 15-an, tapi ketika Covid kemudian saya pindah ke fungsional, akhirnya itu tidak jadi kemana, tidak dilanjutkan oleh teman yang mengganti saya. Jadi terus anggaran juga terus tidak ada lagi. Jadi semua itu keterbatasan anggaran dan dana. Apalagi kemarin Covid 2 tahun ya, sama sekali di dinas itu di crossing. Bahkan hanya gaji saja untuk pegawai. Jadi seperti itu adik. Jadi mudah-mudahan kemarin itu kami sudah akan bebenah untuk perpustakaan yang akan datang, apalagi ini sudah bertransformasi. Dan kemarin kami selain komunitas juga kita akan membuat program ke desa-desa, karena memang desa selama ini
pemerintah dulu dari kota ke desa, tetapi sekarang dibalik dari desa adalah ke kota, karena memang kota sudah sangat ketinggalan sekali, apalagi Kementerian Desa yang tertinggal itu sudah menjamin dengan dana desa untuk sebagian diperlakukan untuk perpustakaan, operasional perpustakaan. Nah, ini nanti juga kami mohon kesediaan adik-adik semua yang ada di sini yang membentuk komunitas penggiat literasi itu kerjasama dengan dinas masing-masing. Itu Kabupaten Manokwari Selatan pernah minta saya, Ibu boleh datang ke kami, tempat kami untuk mengatur dan membina perpustakaan di situ. Saya hadir di sana, itu perpustakaan bukunya tidak ada. Saya bilang ini bagaimana? Saya bilang terus apa yang saya bina? Mau SDM-nya, nanti bahannya koleksi nggak ada, mau apa bahan koleksinya saya atur. Bahan koleksi itu pun pakai aturan ya, itu pengolahannya harus ada. Jadi mulai dari klasifikasi pakai divisi dari 00 sampai 900 seperti itu. Jadi semua itu pakai pengolahan pakai aturan yang harus dilakukan. Nah itu tidak ada sama sekali waktu di Manokwari Selatan, ya. Jadi itu saya sampai tegur itu sama kepala dinasnya. Bapak ini sering studi banding ke Jawa, studi banding ke luar Manokwari, tetapi hasilnya mana ini? Kasihan masyarakat di sini, anak-anak kecil banyak di sekitar itu. Pak, bikin literasi ini sudah, walaupun masih kontrak dia punya dinasnya itu. Tapi buatlah Pak, bahwa menunjukkan bahwa dinas ini ada perpustakaannya, namanya saja dinas perpustakaannya. Tapi yang di wilayahnya nggak ada seperti itu. Sampai saya cari tenaganya SDM-nya itu pada kemana. Jadi kalau dia mau masuk ya masuk, kalau tidak ya ini bagaimana jadinya. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi tantangan kami untuk kedepannya seperti apa. Waktu itu saya memang respon sekali terhadap hal-hal ini terhadap untuk anak-anak kita di sini. Saya sangat respon, bahkan itu saya sampai berjuang ketika saya masih di layanan di sini. Saya setiap habis ada kegiatan, ada pensil kan dengan kertas, itu saya kumpulin, saya tidak malu. Saya buat bawa ke kantor, anak-anak yang SD dari atas itu kan pulang jalan kaki, selalu mampir di kami. Kami iming-imingi dengan barang yang seperti itu. Mereka sangat antusias sekali dan senang sekali. Dan bahkan ternyata setelah saya kumpulkan, adik-adik yang kelas 3, 4 itu belum bisa membaca. Seperti itu. Dari situ niat saya itu yang tulus, mari adik datang. Bahkan saya nyiapin air minum gelas, gula-gula saya beli, seperti itu. Bahkan ada beng-beng, kalau memang ini, untuk menarik adik-adik itu biar datang dan kami ajari. Tapi begitu saya pindah di sana saya sedih, karena tidak ada lagi yang saya pegang untuk diajari. Seperti itu, karena jauh kan, seperti itu. Jadi nanti adik yang suratnya diberikan itu nanti, ini sudah saya dipimpinan lagi, jadi nanti coba diulang lagi, suratin lagi nanti mungkin di kami ada nanti supaya saya selalu ingatkan ya di sini. Jadi mungkin ada 2 ya adik ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan nanti ini saya mohon adik-adik yang di sini, yang generasi muda ini semangati kerjasama dengan pondok-pondok baca yang di desa, di kampung, karena mereka itu kurang tenaga untuk mengajari adik-adik yang ada di sana. Macam kemarin saya sudah keliling di kabupaten, itu ternyata kurang tenaga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dan ini bocoran sedikit. Saya bentuk, saya pengurus di Bunda Literasi juga di kabupaten. Itu beliau itu sangat, khususnya di Manokwari ya, beliau itu sangat respon dengan komunitas. Ada beberapa komunitas yang kemarin sudah mendapat bantuan, baik itu laptop, bahwa itu dana anggaran tidak kecil itu untuk membiayai komunitasnya. Nah ini hal-hal ini coba nanti pendekatan dengan Kabupaten Manokwari, perpustakaan Kabupaten Manokwari, karena mereka yang dekat punya wilayah. Kalau kita provinsi itu hanya membina kabupaten-kabupaten, tetapi ketika nyampe di kampung dan di masyarakat itu punya wilayah kabupaten. Jadi nanti komunitas-komunitas ini saran masukan, kalau boleh
pendekatan dengan Kabupaten Manokwari, Perpustakaan Dinas Perpustakaan Manokwari. Dan di situ sementara ini PJ-nya Pak Wiryawan. Beliau sangat respon kalau ada komunitas atau penggiat literasi yang aktif dan punya satu kepedulian terhadap masyarakat untuk majukan masyarakat, beliau sangat respon. Dan ini ketika ada kegiatan setiap budaya literasi akan dipanggil. Selalu saya perhatikan berapa kali saya ikut kegiatan itu selalu mendapat bantuan. Kemarin baru-baru itu laptop. Dan sebelumnya juga itu ada dana anggaran. Dan itu beliau itu sangat respon sekali. Jadi nanti adik-adik yang penggiat literasi maupun komunitas ini tolong pendekatan dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Manokwari, ya. Mungkin seperti itu masukan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Mungkin yang tadi adik silakan. Jadi begini, ini kan nanti ada sesi sendiri ya. Saya sendiri juga bisa terhubung dengan ibu. Nanti sebentar ini kita karena sudah sepertinya makanan sudah disiapkan tapi makan di bawah. Jadi Pak Ketua Panitia sampaikan ke saya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang jangan ditampung, nanti kebanjiran. Jadi langsung sambil santai bicara dengan ibu, mungkin bisa tukar nomor telepon terus supaya bisa koordinasi bagaimana ya. Demikian mungkin untuk sesi kita saat ini kita cukupkan dulu sambil makan siang dulu. Baik, terima kasih semuanya. Berikan aplaus untuk kita semua. Ini